Halo teman-teman ATLM, jumpa lagi dengan saya di channel Lab Medic Official. Di video kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang soal-soal di bidang hematologi. Nah, bagi teman-teman yang akan menghadapi tes ujian kompetensi, tes P3K maupun tes SKB CPNS ATLM, yuk kita belajar sama-sama di channel ini. Part 1. Soal nomor 1. Seorang ATLM melakukan persiapan untuk pemeriksaan hitung retikulosit. Antikoagulan yang digunakan larutan Na2-EDTA 10%. Darah yang akan diambil sebanyak 3 ml darah vena. Perbandingan darah dan antikoagulan harus tepat agar tidak terjadi pengenceran atau clot parsial. Berapa banyak antikoagulan yang diperlukan pada kasus tersebut? A. 10 mikroliter, B. 20 mikroliter, C. 30 mikroliter, D. 40 mikroliter, dan E. 5 mikroliter. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal ini yaitu berapa perbandingan antara darah maupun antikoagulan Na2-EDTA untuk mendapatkan perbandingan yang sesuai sehingga tidak terjadi pengenceran atau clot parsial. Nah, jadi jawaban yang sesuai yaitu 30 mikroliter. Nah, jawaban yang sesuai yaitu 30 mikroliter Na2-EDTA 10% untuk 3 ml darah. Hal ini dikarenakan untuk perbandingan yang sesuai pada pemeriksaan hematologi menggunakan Na2-EDTA sesuai dengan ketentuan yaitu 1 mg Na2-EDTA 10% per 1 ml darah atau 10 mikroliter Na2-EDTA 10% per 1 ml darah. Nah, karena yang di sini darah yang dibutuhkan sebanyak 3 ml, maka antikoagulan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 30 mikroliter. Untuk mendapatkan perbandingan yang sesuai antara darah dengan antikoagulan sehingga tidak terjadi pengenceran atau clot parsial. Next. Soal nomor 2. ATLM melakukan pemeriksaan indeks eritrosit pada seorang pasien. Hasil pemeriksaan didapatkan nilai MCV-nya 68 femtoliter, nilai MCH-nya 22 pikogram, dan nilai MCHC-nya yaitu 29%. ATLM melakukan konfirmasi untuk memastikan hasil tersebut. Apakah pemeriksaan yang digunakan untuk melakukan konfirmasi tersebut? A. Pemeriksaan hematokrit, B. Pemeriksaan hemoglobin, C. Pemeriksaan hitung jumlah leukosit, D. Pemeriksaan jumlah eritrosit, E. Pemeriksaan sediaan hapus darah. Jadi, inti dari pertanyaan soal nomor 2 ini yaitu metode apa yang digunakan untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan indeks eritrosit tersebut. Nah, maka jawaban yang sesuai yaitu adalah pemeriksaan sediaan hapusan darah. Nah, jadi untuk memastikan hasil indeks eritrositnya perlu dilakukan pemeriksaan sediaan hapusan darah untuk melihat morfologi selnya. Untuk melihat morfologi selnya baik dari segi ukuran maupun dari segi warna. Apakah dia eritrositnya pucat
ataupun tidak akan dikonfirmasi melalui sediaan hapusan darah untuk memastikan hasil pemeriksaan indeks eritrosit tersebut. Next. Soal nomor 3. Seorang ATLM menerima form permintaan pemeriksaan laju endap darah. Metode yang akan digunakan untuk pemeriksaan tersebut adalah metode Westergren. Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, dilakukan persiapan spesimen dengan mencampur darah dengan NaCl 0,85%. Bagaimana cara melakukan persiapan sampel untuk pemeriksaan tersebut? A. Darah dipipet 1,6 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 0,4 ml. B. Darah dipipet 0,4 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 1,6 ml. C. Darah dipipet 4 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 0,4 ml. D. Darah dipipet 0,4 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 2 ml. E. Darah dipipet 1 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 0,5 ml. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal tersebut, dia menanyakan bagaimana cara pencampuran antara darah dengan larutan pengencer atau NaCl 0,85%. Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu darah dipipet 1,6 ml dan NaCl 0,85% sebanyak 0,4 ml. Nah, hal ini dikarenakan untuk pemeriksaan laju endap darah, perbandingan antara darah dengan larutan pengencer yaitu 4:1 atau 4 bagian darah dan 1 bagian dari pengencer. Nah, ketika dilihat dari pilihan jawabannya, jawaban A lah yang paling tepat, yaitu 1,6 ml darah dan 0,4 ml NaCl. Oke, next. Soal nomor 4. Pemeriksaan hitung jumlah eritrosit secara manual dengan metode tabung oleh ATLM di Puskesmas Tangkit. Larutan Hayem dipipet sebanyak 1990 mikroliter, dimasukkan ke dalam tabung, lalu ditambahkan 10 mikroliter darah EDTA, kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung infrared Neubauer dan didiamkan 3 menit. Setelah itu eritrosit dihitung pada 80 kotak kecil dan didapatkan 350 sel. Berapakah jumlah sel eritrosit per mikroliter darah pasien tersebut? A. 1.750.000. B. 2.800.000. C. 3.500.000. D. 5.600.000. E. 7 juta. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 4 ini yaitu berapa jumlah eritrosit yang sesungguhnya dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh seorang ATLM tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu 3.500.000. Nah, ini didapatkan dari hasil perhitungan rumus untuk mendapatkan jumlah eritrosit. Jadi hasil 350 ini dikali dengan faktor untuk mendapatkan perhitungan eritrosit, yaitu
10.000 dikali 350 sel didapatkan hasil 3.500.000. Next. Soal nomor 5. Seorang ATLM mengerjakan hitung jumlah leukosit menggunakan metode manual. Darah dipipet sampai tanda 0,5 dengan larutan pengencer sampai tanda 11. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan 80 leukosit pada 4 kotak besar. Berapakah jumlah leukosit yang sebenarnya? A. 4.400, B. 2.000, C. 4.000, D. 8.000, E. 10.000. Nah, jadi inti dari pertanyaan soal nomor 5 ini yaitu berapakah jumlah leukosit yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh ATLM tersebut. Nah, dari hasil perhitungannya didapatkan 80 leukosit. Nah, jadi jawabannya adalah 4.000 per mikroliter darah. Nah, ini didapatkan dari hasil perhitungan berdasarkan jumlah yang didapatkan oleh ATLM tersebut. Nah, jadi dari hasil perhitungannya dia mendapatkan 80 leukosit dalam 4 kotak besar. Nah, ini ketika dihitung menggunakan rumus. Nah, ini dikalikan dengan 50. 80 ini dikalikan dengan 50. Maka didapatkan hasil 4.000. Jadi 50 itu didapatkan dari proses penyederhanaan rumus untuk mendapatkan leukosit. Itu cara cepat untuk menjawab soal-soal hukum ataupun soal-soal ujian. Next. Nomor 6. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung jumlah leukosit menggunakan hemositometer. Darah dihisap sampai angka 0,5. Kemudian ditambahkan dengan reagen sampai tanda 11. Setelah itu dihomogenkan, dimasukkan ke dalam kamar hitung dan diinkubasi dalam cawan Petri selama 2 menit. Perhitungan sel dilakukan secara mikroskopis dan dihitung pada 4 kotak besar. Apa reagensia yang digunakan pada pemeriksaan tersebut? A. Amonium oksalat, B. Hayem, C. Turk, D. BCB, E. HCl. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 6 ini yaitu seorang ATLM melakukan pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Nah, yang ditanyakan yaitu reagen apa yang digunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Nah, jadi jawabannya yaitu larutan TUR. Jadi untuk pemeriksaan leukosit itu kita menggunakan larutan TUR. Next. Soal nomor 7. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan hitung jumlah eritrosit secara manual menggunakan pipet toma eritrosit. Darah dihisap sampai skala 0,5 dan diencerkan dengan larutan pengencer sampai tanda 101. Berapa pengenceran yang digunakan pada pemeriksaan tersebut? A. 20, B. 50, C. 100, D. 200, E. 10. Nah, jadi pada soal nomor 7 ini dia menanyakan berapa perbandingan antara darah dengan larutan pengencer atau berapa faktor pengenceran pada pemeriksaan eritrosit secara manual.
Nah, untuk mendapatkan perbandingan pengencerannya, teman-teman harus menghitung perbandingannya antara volume darah yang diisap dengan volume larutan yang diisap. Nah, jadi jawabannya adalah 200. Nah, jadi perbandingan atau pengenceran ataupun faktor pengenceran pada pemeriksaan eritrosit, hitung jumlah eritrosit secara manual yaitu 200. Nah, ini didapatkan dari 101 ini dikurang 1 terus dibagi 0,5, maka didapatkan hasil 200. Nah, kenapa ini harus dilakukan pengurangan 1? Karena pada pipet toma eritrosit itu ada bulatan kecil dan itu dihitung 1, makanya larutan yang terhitung hanyalah sampai 100. Nah, makanya yang dipakai itu 100 dibagi 0,5, maka didapatkan hasil 200. Nah, next. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 34 tahun datang ke laboratorium sambil membawa surat pengantar dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan indeks eritrosit. Hasil didapatkan kadar hemoglobin 9 gram per desiliter. Jumlah eritrositnya 3 juta per mikroliter darah dan hematokritnya yaitu 27%. Pertanyaannya, berapakah nilai MCHC pasien tersebut? A. 33,3%, B. 30%, C. 90%, D. 27%, E. 9%. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 8 ini yaitu dia menanyakan berapa nilai MCHC yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaan hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit tersebut. Nah, untuk mendapatkan ini kita harus menghitung menggunakan rumus MCHC. Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu 33,3%. Jadi jawaban 33,3% ini didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus MCHC, di mana rumus MCHC yaitu HB, nilai HB ini dikali 100 dibagi nilai hematokrit, maka didapatkan hasil 33,3%. Nah, jadi pembuat soal menyematkan hasil jumlah hitung eritrosit. Hasil hitung jumlah eritrositnya 3 juta. Sementara pada proses penghitungan menggunakan rumus MCHC, kita hanya menggunakan nilai hemoglobin dan nilai hematokrit. Nah, itu dimaksudkan bahwa sang pembuat soal mau mengecoh kita apakah kita terpengaruh dengan jumlah distribusi yang lainnya yang ditampilkan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus fokus pada inti pertanyaan dari soal tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah 33,3%. Next. Soal nomor 9. Setelah pemipetan darah dan larutan pengencer pada pemeriksaan sel leukosit dan eritrosit, selanjutnya diteteskan pada kamar hitung dan dibiarkan selama 2 menit. Apa yang harus dilakukan bila penundaan pekerjaan dilakukan? A. Meletakkan pada meja preparat mikroskop. B. Meletakkan di atas meja kerja pada bidang yang datar. C. Meletakkan pada cawan Petri yang berisi kapas kering. D. Meletakkan pada cawan Petri yang berisi kertas saring kering. E. Meletakkan dalam cawan Petri yang berisi kapas basah atau
kertas saring basah. Nah, jadi inti pertanyaan dari soal nomor 9 ini yaitu pada saat kita melakukan pemeriksaan leukosit maupun pemeriksaan eritrosit dan setelah dimasukkan ke dalam kamar hitung, tiba-tiba ada pekerjaan lain yang harus dilakukan sehingga kita harus menunda pekerjaan yang sekarang dilakukan ini. Nah, sementara larutan darah yang sudah diencerkan itu sudah dimasukkan ke dalam kamar hitung. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ATLM? Nah, maka jawabannya adalah kita meletakkan ke dalam cawan Petri yang berisi kapas basah atau kertas saring basah. Jadi kamar hitungnya itu disimpan di cawan Petri yang sudah dikasih kapas basah. Terus kamar hitungnya disimpan di situ terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan lainnya. Nah, ini bertujuan untuk supaya darah yang sudah dimasukkan tersebut itu tidak kering. Nah, makanya untuk menjaga supaya dia tidak kering setelah dimasukkan di kamar hitung, makanya disimpan di cawan Petri yang basah supaya dia tetap pada posisi lembab sehingga nanti pada saat kita mau hitung masih pada posisi yang sesuai. Nah, next. Soal nomor 10. Dokter menyuruh ATLM melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pasien anak umur 8 tahun yang diduga anemia. ATLM melakukan pemeriksaan jumlah eritrosit secara manual. Darah dipipet lalu dicampurkan dengan reagensia, dihomogenkan lalu diperiksa di bawah mikroskop. Apa reagen yang digunakan pada pemeriksaan tersebut? A. Natrium klorida, B. Hayem, C. Turk, D. BCB, E. Amonium oksalat. Nah, jadi pada soal nomor 10 ini inti pertanyaannya yaitu reagen apa yang digunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Nah, karena di sini akan diperiksa eritrosit. Nah, kalau dilihat dari hasil distribusi pilihan jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah larutan Hayem. Hal ini dikarenakan di sini ada beberapa pilihan jawaban. Ini ada natrium klorida atau NaCl. Ini biasa digunakan sebagai larutan pengencer pada saat pemeriksaan laju endap darah. Nah, sedangkan Turk ini digunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit, dan amonium oksalat ini dipakai untuk hitung jumlah trombosit, dan larutan BCB ini dipakai untuk pemeriksaan retikulosit. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah menggunakan larutan Hayem. Nah, next, lanjut di part 2. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau request video apa yang harus dibuat untuk di video selanjutnya. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Makasih.